Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratis syekhina wa murabbi ruhina wa muallimina wa mursyidina wa usulihi wa gurwihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa safiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas karunia-Nya kita semuanya bisa berkumpul pada malam hari ini. Tanpa karunia-Nya, yaitu karunia Allah, kita tidak mungkin bisa berkumpul pada hari ini. Oleh karena itu, sepantasnya kita semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan pada kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan terus-menerus kita diberi karunia seperti malam ini, dijadikan milik kita selama-lamanya. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kekasih kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang tidak pernah menyerah dalam menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah menyerah menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu bisa menjadi milik kita. Artinya kita diberi karunia Allah untuk bisa bertauladan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa berteladan dengan Rasulullah,
ya pasti enak uripnya. Wis enak. Pasti enak. Mudah-mudahan kita bisa berteladan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, ikhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, mari kita sama-sama menatah niat kita. Mari kita sama-sama menata niat kita. Ya, niat karena ya memang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di balik ngaji ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di balik ngaji, di balik belajar seperti ini ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini. Ya, nata niat menggapai ampunan Allah, nata niat menggapai ilmu Allah, nata niat menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ini aja yang kita jadikan ukuran. Yang jadikan niat kita. Apalagi dalam dunia seperti ini itu memang ya ujian-ujian, tapi bukan ujian fisik ya. Ujian hati, ujian persepsi itu memang luar biasa. Tapi saya tidak akan membahas itu. Yang jelas mari sama-sama kita menata niat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ya, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ya, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Jadi ketetapan Allah itu pasti berlaku. Artinya hari ini kita menyinggung tentang ketentuan Allah. Ya, menyinggung tentang ketetapan Allah. Dan ayat terkait ini banyak. Ayat terkait ini sangat banyak sekali. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan, apalagi kita meyakini bagian daripada rukun imannya. Kita yakin bahwa memang ada ketetapan Allah, ada ketentuan Allah. Yakin saja. Ada ketetapan Allah, ada ketentuan Allah. Dan semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Kalau kita renungi saja, makanya perlu. Merenung itu perlu, meskipun kita sudah tahu. Dan memiliki kekuatan yang dahsyat sekali dalam proses pencapaian peningkatan spiritual atau kecerdasan spiritual. Kita sudah tahu kalau pencit itu masam dan ada manisnya. Tapi kita jadikan lahan itu untuk semakin kita memiliki sebuah keyakinan bahwa ada ketetapan Allah, ada ketentuan Allah. Berbagai macam jenis manisnya sudah diukur oleh Allah dari berbagai macam jenis pencit itu, mangga. Masamnya juga memiliki kadar yang telah diukur oleh Allah. Ada rambutan, manisnya telah diukur oleh Allah. Masamnya telah diukur oleh Allah. Ada makhluk yang hidup di kutub. Kemampuannya pun telah diukur oleh Allah. Bahkan fisiknya pun disesuaikan oleh Allah. Ya, coba kita lihat itu. Hewan-hewan yang hidup di kutub itu rata-rata memiliki ketebalan bulu. Sudah diukur oleh Allah. Kok bisa ya hewan yang hidup di sana bulunya lebih tebal? Ini kalau nggak ada yang mengukur, nggak ada yang mengatur, tidak mungkin. Itu tidak mungkin.
Nah, ini kita jadikan bahan. Oh iya ya, semuanya sudah diukur oleh Allah. Kadarnya itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Ya. Bagaimana kita mensikapinya? Tidak ada ya jalan lain kita mensikapinya adalah dengan cara ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ridho atas ketetapan Allah, maka Allah akan meridhoinya. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah, maka kita harus ridho atas ketetapan Allah. Dan mestinya kita harus mati-matian untuk bisa ridho atas ketetapan Allah. Kenapa? Karena kita akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wong kita ingin mendapatkan ridho manusia saja kadang-kadang kita mati-matian kok. Kita ini ingin mendapatkan ridho manusia, itu kita mati-matian berusaha. Lah untuk mendapatkan ridho Allah, caranya adalah dengan ridho ketetapan Allah. Maka kita harus mati-matian. Mati-matian. Bagaimana agar kita bisa ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah sangat murka. Ya. Allah sangat murka terhadap siapa yang tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Jelas hadisnya. Sapa wong sing gak ridho terhadap qadha dan qadarku, siapa saja yang tidak ridho terhadap qadha dan qadarku, falyatul proban siwaya. Maka hendaknya dia mencari Tuhan selain saya. Ini artinya orang yang tidak ridho terhadap ketetapan Allah, terhadap takdir Allah, itu akan dimurkai oleh Allah, bahkan saking murkanya. Saking murkanya. Itu Allah golek pangeran selain aku, carilah Tuhan selain saya. Ini saking murkanya. Maka untuk mendapat ridho ya ridho atas ketetapan Allah. Dan kita berupaya ke sana. Akan tetapi kita harus memiliki pengertian yang benar. Jadi bisa ridho terhadap ketentuan Allah itu satu, diantaranya jalan menuju ya ridho atas ketentuan Allah, takdir Allah. Satu, memiliki pengertian yang benar. Dua, meningkatkan kesadaran dan keilmuan kita sehingga kita mudah untuk menjadi orang ridho. Jika kita memiliki pengertian yang benar, kemudian memiliki kesadaran yang benar, memiliki keilmuan yang benar terhadap ridho atas qadha dan qadarnya Allah, terhadap ketentuan Allah, maka kita akan menjadi manusia yang mudah ridho. Tentu tanpa pertolongan Allah itu tidak mungkin. Tapi kan kita hanya bersyariat. Ya syariatnya begitu ya kita lakukan. Ulama banyak. Ya, ulama banyak. Ini saya bawa nih beberapa catatan. Ulama banyak berbicara tentang ridho. Apa itu ridho? Wasu'ila al-Junaid anir ridho. Imam Junaid itu ditanya tentang ridho. Faqala ar-ridho huwa raf'ul ikhtiyar. Imam Junaid mengatakan ridho adalah raf'ul ikhtiyar. Mengangkat, menghilangkan pilihan. Menghilangkan pilihan. Gampangnya ngene. Dadekno guru ya wis. Ini ya. Dadekno PNS ya wis. Udah enggak apa-apa. Jadikan pejabat ya enggak apa-apa. Jadikan petani ya enggak apa-apa. Jadikan pedagang ya enggak apa-apa. Sudah enggak ada pilihan memang. Pokoknya dijadikan Allah ya enggak apa-apa. Bahasanya itu. Ya itu ridho. Jadikan petani Allah enggak apa-apa. Jadikan Allah ahli lokomotif enggak apa-apa. Jadikan Allah peternak ya enggak apa-apa. Nah, raf'ul ikhtiyar, enggak punya pilihan sama sekali. Taunya dia hanya tidak apa-apa. Ini adalah ketentuan Allah. Tidak apa-apa, ini adalah ketentuan Allah. Tidak apa-apa, ini adalah ketentuan Allah. Ini tak wis enak. Ya makanya kesadaran dan ilmu yang benar.
Menyadari bahwa ridho itu kebaikan untuk diri sendiri di dunia saja, belum nanti di akhirat. Menyadari bahwa ridho itu disukai oleh Allah, menyadari bahwa ridho itu adalah mendapat pahala dari Allah yang sangat benar. Kemudian ilmunya bahwa ridho itu bukan untuk siapa-siapa, tapi sebenarnya untuk manusia itu sendiri, hidup di dunia enak. Jadi itu Imam Junaid, Raf'ul Ikhtiyar. Wa su'ila al-Qattat anir ridha kadzalika faqala sukunul qalbi bimuril qadha. Imam Qattat ditanya tentang ridho, dia menjawab, apa itu ridho? Tenangnya hati dengan pahitnya ketentuan. Jadi meskipun ada ketetapan yang sangat pahit menurut banyak manusia, tapi bagi salik, bagi ulama itu tidak. Jadi mendapat ketentuan yang sangat pahit bagi banyak manusia, dia tenang. Contoh begini, berjalan di jalan raya, tiba-tiba ada anak muda pakai sepeda motor, jotos, nuapuk, usil, anak muda yang usil, cetas. Kita lah sedang berjalan, di situ anak muda bawa dari sana, cetas. Jowotos kita. Ini namanya ketetapan yang mur, ya. Tapi orang yang memiliki ridho tetap tenang, hatinya tenang, meskipun ketetapan itu pahit, tenang. Dan meyakini bahwa ketetapan pahit ini tidak lain adalah akibat daripada perbuatannya sendiri. Maka tidak ada alasan lagi tidak ridho. Ini ilmu. Ya, pahit ridho wis enak. Kemudian ditambahi bahwa pahit yang menimpa diri kita tidak lain adalah akibat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka tidak pantas tidak ridho, lebih enak lagi. Jadi tetap tenang. Wasu'ila Dzunun al-Misri faqala, wasu'ila dan ditanya, wasu'ila lan den takoni sapa Dzunun al-Misri, Dzunun al-Misri faqala moko ngendika sapa Dzunun al-Misri, innar ridha sak temene ridha wa iku utawi ridha sururul qalbi senenge ati bimuril qadai dengan pahitnya takdir atau ketentuan. Jadi Dzunun Misri ditanya, ridho itu apa? Senangnya hati dengan pahitnya ketentuan, dengan pahitnya takdir. Ya segampangnya gak patek duwe-duwe, ya seneng ae. Ngono lho. Gak patek duwe duwe, ya seneng ae. Ya ta? Gak patek di sapa wong, ya senang saja. Dipisui uang, ya senang saja, enggak mempengaruhi hatinya. Dipisui uang senang saja, enggak mempengaruhi hatinya sama sekali. Hidupnya selalu dihina manusia, ya senang saja. Hidupnya dibully terus oleh temannya, ya biasa saja, senang saja. Ini namanya, udah perhatiannya jangan ke bis ya. Biarkan bis sejak dulu begitu. Kalau bunyi berbunyi ya, kalau sedang berjalan. Jadi dibully temannya ya artinya tetap senang saja. Nah, ini menurut Dzunun al-Misri. Jadi meskipun qadha itu terlihat pahit, tetapi dia tidak pernah merasa pahit dalam menghadapinya. Tapi dia senang saja. Lah enak urip begini nggih. Enak. Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa, kita mohon pada Allah. Kita belajar terus. Satu, ridho itu aja diberi pahala Allah sangat besar kok. Ampunan Allah bersama orang yang ridho
cinta Allah bersama orang yang ridho, surga Allah bersama orang yang ridho, nikmat Allah di dunia bersama orang yang ridho. Kita minta pertolongan Allah agar bisa seperti yang dikatakan oleh Dzunun Misri, agar bisa seperti yang dikatakan oleh Imam Junaid, agar bisa seperti yang dikatakan oleh Imam Qatadah. Ya, bermacam-macam yang sebenarnya harus kita ridhokan ya. Kalau melihat kejadian itu bermacam-macam yang harus kita menata diri untuk ridho. Satu, ridho terhadap apa yang hilang dari diri kita. Ya, tak? Ridho terhadap apa yang hilang dari diri kita. Ridho terhadap apa yang akan hilang dari diri kita. Dan ridho terhadap kenyataan saat ini. Sekarang kenyataannya kita dijadikan apa oleh Allah? Ridho saja. Nggak perlu neko-neko. Kalau menurut ulama-ulama khos yang saya dengar dan yang saya baca, justru orang yang tidak memiliki keinginan itu, justru kausalitas tidak berjalan. Meskipun ini belum ukuran paten, ya tak? Meskipun ini tidak ukuran paten. Karena jika kita salah itu kita akan salah seterusnya. Contoh begini. Ini kita lari dulu dari pembahasan. Orang ngaji ke Torekot kepengen kaya, gak kaya kecewa. Ya dah? Gak kaya kecewa. Karena kecewa. Oh, Torekot kok gak sesuge-suge. Kecewa. Akhirnya gelek dukun. Nanti gelek dukun. Piye carane sugih? Ternyata dukun nggak bisa menjadikan kaya. Ono Torekot ben diberi keistimewaan oleh Allah. Keistimewaan luar biasa, bisa ngerti sadurunge terjadi. Duh. Ono Torekot kok kepengin ngerti sadurunge terjadi. Ngerti sadurunge terjadi itu loh bisa justru menjadi bencana bagi seorang murid itu. Makanya nggak perlu ingin. Kepengen duwe macam-macam. Loh, duwe macam-macam itu loh bukan tanda itu orang yang sampai. Kalau kita kepengen duwe macam-macam justru nanti salah. Justru nanti salah karena tidak mendapatkan itu. Padahal tidak mendapatkan itu adalah disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang murid yang sudah sebenarnya perjalanannya sudah lama, tapi belum diberi Allah macam-macam. Itu justru disayang oleh Allah. Sebab apa? Bisa jadi dia akan gagal sebelum waktunya itu diberi. Corone ini gurung mapan. Makanya wis nanti kapan-kapan kita bahas. Kita kembali pada pembahasan. Ridho terhadap kenyataan kita. Kita sekarang dijadikan apa oleh Allah? Kita ridho saja. Kita ridho saja. Oh, memang kenyataannya seperti ini. Mau apa? Tugas kita hanya secara syariat saja. Jadi hati tetap ridho, tapi syariat tetap berjalan. Nandur pari, pangan tikus kabeh, sudah ridho saja. Kenyataannya memang, mau apa? Ya itu dosa-dosa kita pelit aja. Hingga sawah kita khusnudon begitu saja. Kita dijadikan apa Allah saat ini, kenyataan apa yang menimpa saat ini, kita ridho saja. Kenyataannya. Kenyataannya memang kita sekarang dijadikan Allah seperti ini. Enak-enak urip. Wis nikmat. Cuma karep sing neko-neko itulah yang menjadikan manusia itu tidak mudah ridho terhadap kenyataan. Ya kenyataan itulah takdir yang diberikan Allah pada kita. Kenapa kok tidak ridho terhadap ketetapan Allah? Karena keinginan yang neko-neko. Keinginan apa? Keinginan dunia. Makanya orang yang tidak mudah ridho atas ketetapan Allah itu pasti gonjang-ganjing. Bukan gempa bumi,
Otaknya yang gonjang-ganjing, pikirannya yang gonjang-ganjing. Bukan gempa, bukan. Ya otaknya yang gonjang-ganjing. Hatinya yang gonjang-ganjing. Kenapa? Karena tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Bukan berarti kita meninggalkan syariat. Tapi hati yang perlu dipasang pertama kali adalah ridho. Jadi gambarannya begini. Kita nanam padi, buahnya tikus. Ya kita pasang saja hati kita. Ridho terhadap apapun yang nanti akan ditetapkan oleh Allah. Kenyataan apapun. Tapi tetap, yo kita kasih plastik, muter, biar tikus gak bisa naik. Atau kita kasih obat, atau setiap hari kita obrak tikus itu. Ya ini namanya ikhtiar. Tapi tetap ridho atas seluruh apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kemudian kita pasang ridho terhadap apa yang akan terjadi. Ya, ini orang yang bisa ridho terhadap apa yang akan terjadi itu so nyelehno. Ini gak iso ngono, mesti dihantui was-was. Engko nang dipangan tikus kabeh ya apa ya? Nanti kalau dipangan tikus semuanya ya apa ya? Nanti kalau nggak tersisa bagaimana? Saya nggak rugi, was-was. Kenapa kok was-was? Karena dia tidak ridho terhadap apa yang akan telah ditetapkan oleh Allah atau apa yang akan terjadi. Persis orang yang tidak ridho kalau dia akan tua, bingung. Umurnya bertambah, bingung. Duh, umurku kare sakmene rek. Aku lah arep mati. Lho wis memange. Wis memange arep mati. Oh apa? Banyak sekali itu manusia itu tidak ridho terhadap apa yang akan terjadi. Apa itu? Ya manusia kulitnya semakin keriput gak ridho, bingung. Ya, kulitnya mau keriput gak ridho, bingung sudah. Terutama orang perempuan itu banyak yang lebih bingung lagi. Kalau laki-laki sih nggak terlalu memperhatikan kulit ya. Laki-laki ya, tidak terlalu, walaupun kalau mahasiswa banyak insya Allah. Mahasiswa itu ponnya saja luar biasa ya. Bukan mahasiswa W ya. Guyon mas, guyon. Bingung sudah. Loh nanti kerepot. Nah ini orang yang tidak ridho apa yang akan hilang dari dirinya. Padahal sesuatu itu sudah pasti. Percuma apa tidak? Percuma. Tua itu pasti, ubanan itu pasti, kerepot itu pasti, mati itu pasti. Nah ini namanya tidak ridho terhadap apa yang akan menjadi ketetapan Allah bagi dirinya. Karena dia tidak ridho, dia was-was. Tapi kalau orang ridho tidak akan pernah dihantui was-was. Enggak pernah takut mati, enggak pernah takut tua, enggak pernah takut keriput. Wah nanti kalau saya keriput kan enggak ada yang ngelirik saya. Enggak akan pernah takut. Saya belum kawin sudah keriput, enggak akan pernah takut. Jodoh bukan karena keriput. Buktinya ada yang umur 60, bojone masih muda banyak. Ya dah? Nah itu namanya, makanya kita ridho atas kenyataan kita saat ini, kita ridho atas kenyataan yang akan datang pada diri kita, dan kita ridho atas kenyataan yang telah hilang pada diri kita. Aku lapo, kenapa dulu saya kok enggak begini ya? Seandainya saya begini kan pasti begini. Ya belum tentu. Sudah benahi saja hari ini. Dulu rugi ya, sekarang bagaimana kita membenahi diri kita agar menjadi manusia yang lebih sempurna. Itu saja cukup. Sesuatu yang hilang kok tidak kita ridhoi. Akhirnya kita sering menyesal. Kenapa ya dulu saya tidak begini? Kenapa ya dulu saya tidak begini? Boleh itu, tapi itu hanya untuk membangun kesadaran terkait dengan perilaku baik buruk kita. Tapi dunia tidak boleh sama sekali. Itu akan memperkeruh hati kita.
Makanya tafakur itu penting, tafakur itu. Penting. Tafakur itu juga nanti bisa menyebabkan kita mudah fokus. Fokus ya. Terus kita mudah mempelajari diri kita sendiri. Kan kalau zikir ngoten niku. Zikir ono keliaran macam-macam gitu. Saat zikir kan keliaran macam-macam ya. Ono kopi, ono OT-OT. Ya dah. Ono ngafe. Wah, mari ngene ngafe mbek ono ngene warnet. Macam-macam berkeliaran. Muter. Nah, bagaimana caranya? Makanya orang kalau suka merenung akan ketemu jalan. Oh iya, nggak perlu dimanggeli. Saat kita zikir banyak yang berkeliaran, nggak perlu dimangkeli, nggak perlu kita tolak, nggak perlu dimangkeli, nggak perlu kita tolak, nggak perlu kita perhatikan. Pokoknya kita tetap belajar saja, fokus pada apa yang kita zikir. Ini ku nggih belajar, dipelajari. Ora kok terus kemudian oleh ndodok tekan dia, dipelajari. Iya ya. Saat saya itu tidak terima dengan godaan-godaan ini, kok tambah abot. Oh, timbarno, dibiarkan saja. Tetap fokus pada apa yang kita zikir. Biarkan. Nanti pas zikir cewek melaku, biarkan aja. Jangan, waduh, ojo sampai muncul meneh. Tetap tambah muncul cewek itu, tambah ngetok dadi 8, dadi 9, dadi 10. Jadi pas zikir cewek ngetok, tambah dadi 9, 10, 11. Soalnya ojo sampai muncul, tambah muncul. Makanya kalau zikir sudah gitu biarkan saja. Insya Allah, sering kula mempelajari ngeten iki. Saya pelajari. Kayak kalau ada setan, kalau ada setan menggoda dalam hati kita, jangan kita pisui, tapi tertawakan saja. Itu memang Jalaluddin Rumi. Saya membaca di kitab ya, Jalaluddin Rumi. Jika ada setan, jangan dipisui, tertawakan saja. Itu memang enteng. Pamane gini. Pamane sampean lagi jalan-jalan, ya toh? Jalan-jalan. Ada cewek cantik. Terus kemudian muncul keinginan untuk menyapa, menggoda. Ngono ku jangan kamu pisui. Tambah nemen. Tapi tertawakan saja, guyung. Awakmu lucutan ya setan ngono. Lah apa ngarep kuliah kok mau godo nyopo cewek barang ini. Enteng. Jadi jangan dipisui. Dipisui nanti malah muncul wedok meneh ya. Makanya tafakur itu penting. Ngaji begini ini juga penting. Karena ilmu tarekat adalah ilmu talqin ya. Ilmu talqin dari guru. Jadi guru yang mendidik. Nah, mendidiknya begini itu mendidik. Kalau dengan mursyid itu makanya siapa yang punya robito kuat dengan hadratus syekh, insya Allah akan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Akan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tadi ridho saja. Ya. Makanya ridho manusia itu macam-macam. Kalau di sini itu ada 3 macam manusia ya, dalam menghadapi ketentuan Allah. Manusia umum, awam, manusia awam. Manusia awam itu manusia umum. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia umum. Ridhol awami huwa ridho bima qasamallahu wa a'tahu. Jadi ridhonya orang umum, orang awam iku ning diwehi tok. Nggih, ngene diwehi tok. Diwehi rezeki akeh seneng, nggih ridho.
Siapa sing gak iso? Siapa yang tidak bisa? Ayo, ada enggak di sini yang ketika duit teko akeh gak seneng? Oke. Terima kasih ya Allah, kabeh wong. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini Engkau beri aku rezeki banyak. Orang tua saya, Masya Allah, baik hari ini kirimannya dilebihkan 100-200. Ya. Siapa yang tidak ridho? Tapi ketika tidak dikirimi atau kirimannya terlambat, bagaimana? Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Ini hanya contoh agar mudah dipahami. Ya tak? Hanya contoh. Agar mudah dipahami. Saya nggak tahu kenapa kok saya membuat contoh ini. Saya tidak punya maksud lain. Tidak punya maksud lain. Ya mungkin akan lebih difahami. Tidak dikirimi terlambat 15 hari. Aduh. Nah ini masuk jenis manusia awam. Hanya alhamdulillah ya Allah itu hanya saat diberi Allah saja. Dan itu manusia biasa. Makanya sebenarnya orang ridho itu wis duwe, ngerti nggak ya? Tinggal sedikit saja. Sebagian sudah punya apa? Ridho saat diberi, ridho saat ketentuan Allah berupa rezeki datang. Tinggal belajar yang tidak datang ini. Bagaimana saat rezeki itu tidak datang, itu tetap alhamdulillah. Nah, sekarang ridho khos. Ridho khos, ridho bikulli ma qadallahu wa qaddarah lahu. Ridhone wong sing khusus iku pokoknya apapun yang ditentukan oleh Allah, ya dia ridho. Rezeki akeh ya ridho, rezeki saidik ya ridho. Dadi wong disenengi cewek akeh naudzubillah, ya kok contohnya itu salah. Contohnya itu salah. Jadi dapat rezeki banyak ya tetap memuji Allah, tidak dapat rezeki yang memuji Allah. Disenengi orang ya tetap memuji Allah, digedingi uang ya tetap memuji Allah, disanjung orang ya tetap memuji Allah, dipisui orang dirasani uang ya tetap memuji Allah. Ini ridhol khas. Jadi dia yaitu tadi ridhonya orang yang sesuai dengan definisi tadi. Itu ridhonya khas. Nah kita belajar sampai sini aja wapi. Tapi ridho khawasul khawas, wa ridho bihi badalan an kulli siwama. Ridho khawas adalah ridho terhadap Allah. Gantinya segala sesuatu. Jadi wis cukup diwai ngerti kenal Allah itu wis cukup wis. Ora peduli liya-liyane. Nah, ini luar biasa. Diwai ngerti Gusti Allah wis cukup. Diberi mengenal Allah, meyakini Allah, mengimani Allah, bisa zikir pada Allah sudah cukup. Sebagai ganti dari segala sesuatu. Sudah enggak peduli dengan segala sesuatu. Dia hanya peduli dengan Allah saja. Wah, mukhlis tenanan mas. Iso kausalitas sudah enggak berjalan ya. Meskipun itu bukan tanda 100%. Nah ini ya kita belajar lah sama, ya, semuanya belajar. Saya juga belajar, sama saya juga belajar. Saya juga belajar untuk bisa bagaimana kita bisa terus menerus meneladani Rasulullah, meneladani ulamanya Allah, meneladani Hadratus Syah. Jadi cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Kok awakmu gak duwe jabatan? Gak peduli, cukup Gusti Allah. Lah kok awakmu hanya jadi orang begini saja? Ya gak masalah, cukup Gusti Allah.
Sudah cukup sudah. Hatinya itu sudah senang kenal Allah, sangat-sangat senang kenal Allah. Baginya Allah adalah segala-galanya. Tidak ada yang bisa menandingi. Ini sudah terhijab dengan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu sudah tertutup untuk dirinya. Dia hanya tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa nikmatnya kalau kita bisa menjadi manusia yang khawasul khawas. Orang itu susah karena kita masih terlalu peduli. Leres napa mboten? Orang itu susah karena kita terlalu peduli. Orang itu susah terhadap dunia karena terlalu peduli dengan dunia. Iya betul. Kalau tidak terlalu peduli dengan dunia, maka tidak akan terlalu susah. Orang itu peduli dengan cewek, ketika cewek itu ngambek susah. Susah, apalagi ada kata-kata putus saja. Nah, kalau santri torekot, alhamdulillah. Ada cewek putus saja, alhamdulillah. Allah menyelamatkan saya, kan begitu. Susah. Kenapa? Karena masih peduli dengan sesuatu tersebut, yaitu cewek. Tapi kalau sudah tidak peduli, namanya Markona bolak-balik nyopo, ngirim coklat, ngirim pentol, ngirim OT, karena tidak peduli dengan Markona ya gak ngefek. Iki contoh loh ya enggak? Ana perempuan iku ngejar, perempuan sing memeti, kepengin laken tapi gak wani kawin ya. Ngejar wedok, ngejar wong lanang. Ditukokno wong lanang iku. Kan rada aneh, wong wedok nukokno lanang. Ada itu. Yaitu tadi Markona. Nama samaran ya. Wong kisah fiktif kok. Ini contoh, mudah-mudahan kita paham ya. Karena kita tidak perlu Markona meskipun datang sepatu, meskipun datang sabuk, meskipun datang HP. Karena betul-betul kita tidak peduli dengan si Markona ini, maka nggak ngefek. Ngetok Markona ya ora ngefek, gak ngetok ya ora ngefek. Karena tidak peduli. Ini contoh. Sama. Jika hati kita hanya tidak peduli dengan dunia dan hanya peduli dengan Allah, dunia datang ya ora ngefek, dunia tidak datang ya gak ngefek. Syekh Abdul Qadir iku duwe jaran api-api, ya ora ngefek kanggo Syekh Abdul Qadir Jailani. Gak ngefek. Karena gak ngefek, karena niatnya Abdul Qadir Jailani iku tuku untuk nambani wong kok. Nah, difitnah orang. Fitnah orang itu wali tai kucing. Wali kok jarane api-api larang-larang, kandange larang-larang. Ternyata yang memfitnah loro, sakit. Terus tombone adalah atine jarane si Abdul Qadir Jailani dinakno. Loh, teko jaran api-api gak ngefek bagi si Abdul Qadir Jailani, ketika diminta untuk jadikan obat, yo gak ngefek. Kenapa kok rela saja Abdul Qadir Jailani? Datang yo biasa, pergi yo biasa, karena hatinya Abdul Qadir Jailani sudah tidak terlalu peduli dengan dunia. Dia hanya peduli dengan Allah. Sehingga dunia datang yang enggak ngefek, dunia pergi yang enggak ngefek. Enak urip ngene iki, Pak. Saestu enak. Pol enake. Kalau bahasa orang Jawa itu enak itu takkit ya. Jadi kalau orang Jawa kan begitu, Jawa Timur. Mamanya takkit, kalau bahasa Arab kan inna. Ya kan ya, inna sungguh kan gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab itu atau pakai segot mubalaghah. Akilun ukalun. Nah. Tapi kalau orang Jawa uni tambahi. Enak enak. Namanya takkit. Saking enake. Mudah-mudahan kita bisa ridho. Nggih. Kenapa kok tidak ridho? Nah, kita ilmoni, kita sadari, kita renungi ternyata tidak ada alasan tidak ridho terhadap ketentuan Allah.
Allah. Di akhirat enak, di dunia enak. Terus alasan apa tidak ridho? Coba ada orang itu dijadikan Allah itu apa ya? Gak patek dilirik wedok ngono lah umpamane. Terus untunge gak ridho iku apa? Untunge gak ridho iku apa? Itu kiaskan dengan dunia-dunia yang lain. Dengan kita merenung tadi menyadari kan gitu ya. Kemudian hikmahnya, makanya saya Masya Allah di kitab apa ya. Pokoknya orang itu kalau ridho kemudian merenungi hikmah-hikmahnya nanti akan nampak kasih sayangnya Allah atas apa yang ditetapkan Allah pada dirinya. Nampak. Mungkin dulu saya seandainya di Malaysia mungkin gak kenal Hadratus Syekh kan gitu kan ya. Walaupun kenal duit ringgit. Duit ringgit lebih gede timbang duit rupiah. Tapi alhamdulillah enggak di Malaysia. Meskipun enggak kenal duit ringgit, kenal duit rupiah. Apalagi rupiah Bulurejo. Ya tentu lebih kecil daripada rupiah Jakarta. Tapi ketemu Hadratus Syekh. Sehingga ngerti ilmunya ridho. Ngerti ilmunya syukur. Itu nikmat Allah yang tiada tara. Tiada tara. Meskipun hidup di desa, mau ke diskotik mana? Adanya sawah. Adanya sumber celeng. Sumber celeng itu arek cilik-cilik, iya dah. Ngono kok ya akeh sing seneng sumber celeng. Kalau santri rusun ya pantes lah. Tapi PAI semester 8 ya ora pantes lah. Gak nyinggung Mas iki ya kebetulan ngono ya. Karo kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad